Pertumbuhan spiritual sering digambarkan sebagai perjalanan menuju kedalaman diri, sebuah ekspedisi menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang eksistensi dan makna kehidupan. Kita melangkah dengan niat tulus, melalui meditasi, refleksi, membaca kitab suci, atau mencari kebijaksanaan dari para guru spiritual. Namun, ada kalanya kita merasa terjebak di tempat yang sama. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, sepertinya tidak ada perkembangan yang nyata. Kita bertanya-tanya, apa yang salah? Apakah aku di jalur yang benar? Kebingungan ini bukanlah tanda bahwa kita kurang berusaha atau telah memilih jalan yang salah. Justru, ini adalah bagian alami dari perjalanan spiritual itu sendiri. Stagnasi bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi seringkali merupakan pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam, jika kita mau melihatnya dengan kesadaran yang lebih luas. Sebenarnya, ada kekuatan tersembunyi di dalam diri yang berperan dalam menciptakan ilusi stagnasi ini. Kekuatan ini bukan datang dari luar, bukan dari kurangnya ajaran atau teknik yang kita pelajari, melainkan dari dalam, dari mekanisme psikologis yang telah lama terbentuk dalam diri kita. Kita mungkin merasa telah melakukan semua yang perlu dilakukan. Duduk dalam keheningan, membaca buku yang menggugah jiwa, berusaha untuk lebih sadar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada sesuatu yang masih menghalangi. Itu bukan karena kita kurang berusaha, melainkan karena ada bagian dalam diri yang menolak perubahan yang sedang kita upayakan. Bagian ini adalah aspek dari diri kita yang telah terbiasa dengan keadaan yang ada. Ia tidak melihat pertumbuhan sebagai sesuatu yang alami, tetapi sebagai ancaman. Ia berbisik dalam pikiran kita, menciptakan keraguan, rasa tidak cukup, dan ketakutan akan hal yang belum diketahui. Inilah yang membuat kita merasa seolah-olah sedang berputar-putar di tempat yang sama, meskipun kita telah melangkah jauh. Namun, stagnasi ini bukanlah kutukan. Sebaliknya, ia adalah panggilan untuk melihat lebih dalam. Alih-alih berusaha melawan atau terburu-buru mencari solusi, kita bisa menggunakannya sebagai kesempatan untuk bertanya, apa yang sebenarnya menghalangi pertumbuhanku? Apakah aku takut meninggalkan sesuatu dari diriku yang lama? Apakah ada keyakinan dalam diriku yang tanpa kusadari menahan langkahku? Ketika kita menyelidiki pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur, kita mulai menyadari bahwa stagnasi bukanlah akhir dari perjalanan spiritual. Ia hanyalah perhentian sementara, sebuah undangan untuk menggali lebih dalam dan melihat apa yang selama ini tersembunyi. Dengan kesadaran ini, kita tidak lagi melihat stagnasi sebagai kegagalan, tetapi sebagai bagian dari tarian pertumbuhan spiritual itu sendiri. Kita belajar untuk tidak hanya berfokus pada progres yang terlihat di permukaan, tetapi juga menghargai proses internal yang seringkali tidak langsung tampak. Pada akhirnya, perjalanan spiritual bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi tentang bagaimana kita terus bergerak, bertanya, dan menyadari setiap momen dalam perjalanan itu sendiri. Stagnasi, dengan segala tantangannya, hanyalah bagian dari jalan menuju kesadaran yang lebih luas. Di dalam diri setiap manusia, ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik, keinginan untuk tumbuh dan dorongan untuk tetap berada dalam zona nyaman. Kita sering berpikir bahwa hambatan terbesar dalam perjalanan spiritual datang dari luar, dari lingkungan, dari keterbatasan waktu, atau dari kurangnya kesempatan. Namun, hambatan yang paling kuat sebenarnya datang dari dalam, ego kita sendiri. Ego bukanlah musuh yang harus dimusnahkan, tetapi ia adalah ilusi yang harus dikenali. Ia adalah bagian dari diri yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, dari identifikasi kita dengan dunia fisik, kepribadian, pencapaian, serta label-label yang kita kenakan. Ego menciptakan perasaan aku yang terpisah dari segala sesuatu di luar diri, membangun dinding antara kita dan kesadaran yang lebih dalam. Salah satu fungsi utama ego adalah memastikan segala sesuatu tetap stabil dan dapat diprediksi. Ini adalah mekanisme perlindungan yang telah berkembang dalam diri manusia selama ribuan tahun. Kita cenderung bertahan dalam keadaan yang sudah kita kenal, karena perubahan dianggap berisiko.
Ketika kita mulai melangkah ke dalam perjalanan spiritual, kita menantang status quo ini. Kita mencoba melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas, melepaskan keterikatan, dan menyadari bahwa identitas yang selama ini kita pertahankan bukanlah kebenaran mutlak. Namun, ego melihat perubahan ini sebagai ancaman. Ketika kita mulai mempraktikkan meditasi dan refleksi diri, ego berbisik, "Apa yang kamu lakukan ini sia-sia." Ketika kita mencoba memaafkan dan melepaskan dendam, ego memperingatkan, "Jika kamu memaafkan, kamu akan terlihat lemah." Ketika kita ingin menyerahkan diri pada aliran kehidupan, ego berteriak, "Kamu harus mengendalikan segalanya, atau semuanya akan berantakan." Ego tidak ingin kita berkembang, bukan karena ia jahat, tetapi karena ia takut kehilangan kendali. Ia telah terbiasa mendikte bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Namun, ada kebenaran yang lebih dalam. Kita bukanlah ego kita. Ego hanyalah lapisan luar, seperti kabut yang menutupi langit biru. Semakin kita menyadari keberadaannya, semakin kita bisa melihat melampauinya. Kita bisa mulai mengamati bagaimana ego beroperasi, bagaimana ia menahan kita dalam ketakutan, bagaimana ia menciptakan ilusi keterpisahan, bagaimana ia membisikkan cerita-cerita yang membatasi diri kita. Kuncinya bukanlah berusaha melawan ego dengan kemarahan, tetapi menghadapinya dengan kesadaran. Kita bisa mulai bertanya, siapakah aku tanpa cerita yang diciptakan oleh ego ini? Apa yang akan terjadi jika aku melepaskan kendali dan mempercayai kebijaksanaan yang lebih besar? Bagaimana rasanya hidup tanpa ketakutan yang selalu ditiupkan oleh ego? Saat kita mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini dengan kejujuran, sesuatu yang ajaib terjadi. Ego mulai melemah. Ia tidak lagi memegang kendali sepenuhnya. Kita mulai melihat bahwa ada bagian dalam diri kita yang lebih luas, lebih tenang, dan lebih sejati daripada ego. Dan di sanalah, di balik bayangan ego, kebebasan spiritual mulai ditemukan. Ketika kita mencoba melangkah menuju kesadaran yang lebih tinggi, ada satu kekuatan yang selalu muncul untuk menarik kita kembali ke tempat semula. Ketakutan. Ketakutan adalah senjata utama ego, senjata yang paling ampuh untuk mempertahankan status quo. Ego tahu bahwa pertumbuhan spiritual menuntut keberanian untuk melangkah ke dalam ketidakpastian. Namun, ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ego. Ia hidup dengan aturan yang jelas. Tetaplah di zona nyaman, jangan mengambil risiko, dan pertahankan segala sesuatu seperti adanya. Maka, setiap kali kita ingin melangkah maju, ego membisikkan ketakutan ke dalam pikiran kita, menciptakan ilusi bahwa perubahan adalah ancaman. Kita seringkali tidak menyadari betapa besar ketakutan kita terhadap sesuatu yang belum kita pahami. Perjalanan spiritual adalah perjalanan ke dalam wilayah yang belum kita kenal sepenuhnya. Sebuah petualangan yang menuntut kita untuk melepaskan kendali dan mempercayai sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Namun, ego tidak bisa menerima itu. Ia berkata, bagaimana jika semuanya tidak berjalan sesuai harapan? Bagaimana jika aku tersesat? Bagaimana jika aku kehilangan segalanya? Padahal, dalam ketidakpastian itulah pertumbuhan sejati terjadi. Ketika kita berani melangkah ke dalam yang belum diketahui, kita menemukan kebebasan yang selama ini tersembunyi di balik batas-batas yang ego ciptakan. Ego ingin mengendalikan segalanya, pikiran kita, perasaan kita, bahkan bagaimana kita melihat diri sendiri. Ia memberi kita ilusi bahwa semakin kita mengendalikan, semakin aman hidup kita. Namun, pertumbuhan spiritual menuntut kita untuk melepaskan kendali. Semakin kita berusaha mengontrol segalanya, semakin kita terjebak dalam ketegangan dan kecemasan. Kebijaksanaan sejati tidak muncul dari kontrol, tetapi dari keberanian untuk berserah kepada aliran kehidupan. Ketika kita berani melepaskan, kita menemukan bahwa kita tidak pernah benar-benar kehilangan kendali. Justru di dalam ketidakpastian itu, kita menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang selalu membimbing kita. Di antara semua ketakutan yang diciptakan ego, inilah yang paling halus sekaligus paling melumpuhkan. Perasaan tidak cukup baik. Ego membisikkan, kamu belum siap, kamu belum cukup suci,
kamu belum cukup bijak. Ini adalah ilusi terbesar. Tidak ada syarat untuk bertumbuh secara spiritual. Kita tidak perlu menjadi seseorang yang lebih baik sebelum memulai perjalanan ini. Justru perjalanan spiritual adalah tentang menerima diri kita apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saat kita menyadari bahwa ketakutan ini hanyalah ilusi ego, kita mulai melihat kebenaran yang lebih dalam. Kita tidak lagi terperangkap dalam cerita lama yang menahan kita. Kita mulai melangkah dengan keberanian, bukan karena kita tidak lagi takut, tetapi karena kita tahu bahwa ketakutan bukanlah kebenaran, melainkan hanya bayangan yang menutupi cahaya diri sejati kita. Ketakutan jarang muncul dengan tanda yang jelas. Ia tidak selalu berupa serangan panik atau kecemasan yang melumpuhkan. Sebaliknya, ia sering menyusup dengan cara yang lembut dan hampir tak terlihat, menyamar sebagai kebiasaan, pola pikir, dan emosi yang tampak biasa saja. Kita mungkin tidak menyadari bahwa yang menghambat pertumbuhan spiritual kita bukanlah kurangnya usaha, tetapi bentuk-bentuk halus dari ketakutan yang menyelinap ke dalam keseharian kita. Ketakutan ini tidak selalu berteriak, ia seringkali berbisik. Ia tidak memaksa kita berhenti. Ia hanya membelokkan langkah kita perlahan tanpa kita sadari. Kita mungkin berkata, "Aku terlalu sibuk hari ini. Aku akan bermeditasi besok." Atau, "Aku belum siap untuk mendalami spiritualitas. Mungkin nanti saat aku lebih tenang." Tapi apakah besok benar-benar akan datang? Apakah ketenangan akan hadir jika kita terus menundanya? Prokrastinasi adalah salah satu trik halus ego untuk mempertahankan status quo. Ia memberi kita alasan yang tampaknya masuk akal untuk tidak memulai, tidak mendalami, tidak melangkah. Semakin kita menunda, semakin ego memperkuat cengkeramannya, membuat kita percaya bahwa kita belum siap. Padahal, tidak ada momen yang lebih tepat daripada sekarang. Kita tidak perlu menunggu keadaan sempurna untuk mulai, karena pertumbuhan sejati terjadi di tengah ketidaksempurnaan. Setiap kali kita merasa sudah mulai mengalami perubahan, ego berbisik, apakah ini benar-benar perubahan, ataukah ini hanya ilusi? Ia membuat kita meragukan kemajuan yang telah kita capai. Saat kita mulai merasa lebih damai, ego akan mencari-cari bukti bahwa kedamaian itu tidak nyata. Saat kita mulai merasa lebih sadar, ego akan mengingatkan kita pada kesalahan masa lalu dan berkata, "Lihat, kamu belum berubah." Ketika kita terjebak dalam sabotase diri, kita mulai kehilangan kepercayaan pada perjalanan kita sendiri. Kita merasa seolah-olah terus berjalan dalam lingkaran, padahal sebenarnya kita telah bergerak maju. Hanya saja ego tidak ingin kita menyadarinya. Maka, ketika keraguan muncul, jangan langsung mempercayainya. Amati dengan sadar dan tanyakan, apakah ini suara jiwaku atau hanya bisikan ego yang takut kehilangan kendali? Kadang, kita tidak maju bukan karena kita tidak bisa, tetapi karena kita enggan melepaskan siapa diri kita yang lama. Identitas lama terasa aman. Kita tahu siapa diri kita, apa yang kita percayai, bagaimana kita merespons dunia. Tapi spiritualitas menuntut kita untuk berkembang, dan pertumbuhan selalu berarti melepaskan sesuatu yang lama agar sesuatu yang baru bisa muncul. Ego takut perubahan ini. Ia berkata, "Jika kamu berubah, siapa dirimu nanti?" Namun, kebenaran spiritual yang paling dalam adalah bahwa kita bukanlah identitas kita yang lama. Kita adalah kesadaran yang terus berkembang, yang tidak terikat pada masa lalu. Melepaskan bukan berarti kehilangan diri, tetapi justru menemukan diri yang lebih sejati. Hanya dengan mengenali bentuk-bentuk halus ketakutan ini, kita bisa benar-benar bebas. Ketakutan bukan hanya sekadar perasaan yang datang dan pergi. Ia memiliki dampak mendalam pada cara kita berpikir, merasakan, dan menjalani hidup. Ketika ketakutan menguasai kita, perjalanan spiritual kita melambat, atau bahkan berhenti sama sekali. Ketakutan tidak hanya menahan kita dari bergerak maju, ia membentuk cara kita melihat dunia, membentuk keyakinan kita, bahkan membatasi potensi sejati kita.
Menyadari dampak ketakutan bukan berarti kita harus melawannya dengan kemarahan atau penolakan. Sebaliknya, kita perlu memahaminya dengan jernih, melihat bagaimana ia bekerja dalam diri kita, dan dengan lembut melepaskannya. Ketakutan membentuk narasi dalam pikiran kita, menciptakan batasan yang tidak nyata. Kita mulai percaya bahwa kita tidak cukup bijaksana untuk berkembang secara spiritual, bahwa kita tidak memiliki waktu yang cukup, atau bahwa pertumbuhan ini hanya untuk orang-orang tertentu yang lebih spiritual dari kita. Ego menggunakan ketakutan untuk membisikkan kalimat-kalimat seperti, "Aku tidak bisa berubah. Aku sudah terlambat untuk memulai. Aku tidak cukup baik untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi." Keyakinan-keyakinan ini adalah jebakan. Mereka bukanlah kebenaran sejati, melainkan ilusi yang diciptakan oleh ego untuk menjaga kita tetap di tempat yang sama. Namun, saat kita mulai mempertanyakan keyakinan ini, kita menyadari bahwa mereka tidak memiliki dasar yang nyata. Kita menyadari bahwa pertumbuhan spiritual bukan tentang menjadi cukup baik, tetapi tentang membuka diri terhadap perjalanan itu sendiri. Ketakutan tidak hanya mempengaruhi pikiran kita, tetapi juga tertanam dalam tubuh dan emosi kita. Emosi yang tidak terungkap, seperti kesedihan, kemarahan, atau rasa bersalah, seringkali adalah manifestasi dari ketakutan yang belum kita hadapi. Blokade emosional ini menghambat aliran energi dalam diri kita. Kita mungkin merasa sulit untuk merasakan kedamaian saat bermeditasi, sulit untuk benar-benar hadir dalam momen sekarang, atau merasa ada sesuatu yang selalu mengganjal meskipun kita telah berusaha untuk bertumbuh. Melepaskan ketakutan berarti berani menghadapi emosi-emosi ini dengan penuh kesadaran. Bukan dengan menekannya, tetapi dengan mengizinkan diri kita untuk merasakannya, memahaminya, dan perlahan melepaskannya. Ketakutan membuat kita terjebak dalam dunia material, dalam rutinitas sehari-hari, dalam upaya terus-menerus untuk bertahan hidup dan mengendalikan segala sesuatu. Ia mengalihkan perhatian kita dari sesuatu yang lebih besar, dari hubungan kita dengan diri sejati, dengan semesta, dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Saat kita hidup dalam ketakutan, kita hanya bereaksi terhadap hidup. Kita tidak benar-benar mengalami kehidupan dengan penuh kesadaran. Kita lupa bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang lebih luas dari sekadar pikiran dan tubuh ini. Sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh ketakutan. Tetapi ketika kita mulai melepaskan ketakutan, kita kembali merasakan hubungan itu. Kita mulai melihat keindahan dalam ketidakpastian, mulai merasakan kehadiran yang lebih besar dalam setiap napas. Kita menyadari bahwa kita tidak perlu berjuang sendirian, karena ada sesuatu yang selalu membimbing kita jika kita berani membuka diri dan mempercayainya. Pada akhirnya, ketakutan hanya memiliki kuasa sejauh kita mempercayainya. Saat kita menyadari bahwa ia hanyalah ilusi ego, kita mulai melihat kebenaran yang lebih dalam, bahwa kita selalu bebas. Ego adalah penjara tak kasat mata yang membuat kita terjebak dalam ketakutan, ilusi, dan keterikatan. Ia membisikkan bahwa kita harus terus mengendalikan, terus membuktikan, terus bertahan dalam batasan yang ia ciptakan. Tetapi, di balik suara ego yang terus berbicara, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, lebih sejati, diri kita yang bebas. Melepaskan diri dari cengkeraman ego bukanlah tentang mengalahkannya dengan kekuatan, melainkan memahami permainannya dan memilih untuk tidak lagi terjebak dalam permainannya. Perjalanan ini adalah perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi, di mana kita tidak lagi bereaksi secara otomatis, tetapi hidup dengan penuh kesadaran. Berikut cara melepaskan diri dari cengkeraman ego. 1. Sadar ketika ego sedang beraksi. Langkah pertama menuju kebebasan adalah kesadaran. Kita tidak bisa melepaskan diri dari sesuatu yang tidak kita sadari. Ego bekerja dalam bisikan, membuat kita takut, ragu, dan merasa tidak cukup baik. Perhatikan momen ketika ego muncul adalah saat kita merasa tersinggung, ego sedang mempertahankan identitasnya. Saat kita takut gagal, ego takut kehilangan kendali. Saat kita membandingkan diri dengan orang lain, ego ingin merasa lebih baik atau lebih buruk.
Ketika kita menyadari bahwa ini adalah permainan ego, kita bisa memilih untuk tidak terseret. Kita bisa melihatnya, tersenyum, dan berkata, "Aku tahu ini hanya ego. Aku tidak harus mengikuti ini." 2. Menghadapi ketakutan secara langsung. Ketakutan adalah senjata utama ego. Ia menciptakan bayangan yang tampak besar, tetapi begitu kita mendekatinya, kita menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Setiap kali ketakutan muncul, ajukan pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya aku takuti? Apakah ketakutan ini nyata, atau hanya cerita yang diciptakan pikiranku? Apa yang akan terjadi jika aku tidak lagi percaya pada ketakutan ini? Saat kita menantang ketakutan dengan kesadaran, ia kehilangan cengkeramannya. Kita mulai melihat bahwa di balik ketakutan, selalu ada kebebasan. 3. Melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Ego ingin memastikan bahwa segala sesuatu tetap stabil dan bisa diprediksi. Namun, kehidupan tidak bekerja seperti itu. Semakin kita mencoba mengendalikan segalanya, semakin kita terjebak dalam kecemasan dan ketegangan. Kebebasan sejati datang ketika kita belajar berserah, bukan dalam arti pasrah tanpa usaha, tetapi dalam kepercayaan bahwa hidup memiliki kebijaksanaannya sendiri. Ketika kita melepaskan kendali, kita mulai merasakan aliran kehidupan. Kita berhenti berjuang melawan arus dan mulai mengalir bersama realitas. 4. Membangun belas kasih terhadap diri sendiri. Ego seringkali menggunakan kelemahan kita untuk menyerang kita. Ia membisikkan bahwa kita tidak cukup baik, bahwa kita gagal, bahwa kita belum cukup jauh dalam perjalanan spiritual. Tetapi, pertumbuhan sejati tidak datang dari menghakimi diri sendiri, melainkan dari belas kasih. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam perjalanan ini adalah sebuah kemajuan. Tidak ada tujuan akhir, karena spiritualitas bukan tentang mencapai sesuatu. Ini tentang mengalami hidup dengan lebih sadar, lebih dalam, lebih penuh. Maka ketika ego mencoba membuat kita merasa tidak cukup baik, kita bisa memilih untuk berkata, "Aku sudah cukup. Aku sedang berkembang dengan caraku sendiri, dan itu sudah indah." Ketika kita mengenali ego tanpa membiarkannya mengendalikan kita, kita mulai merasakan kebebasan sejati. Kita tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan, tetapi bergerak dengan kesadaran. Kita tidak lagi terjebak dalam ilusi, tetapi hidup dalam kebenaran. Dan dalam kebenaran itu, kita menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.